Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12. Saya sendiri Salsabila Fejri Naningtyas Agisti dan rekan saya Riani Kencanawati. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam. Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak dua jenis mekanisme. Yang pertama, melalui mekanisme pasar, yang kedua, melalui mekanisme birokrasi. Dengan sejumlah kondisi yang disyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien. Namun kegagalan pasar juga bisa terjadi dalam pengalokasian sejumlah barang dan jasa. Ini bisa saja disebabkan karena adanya public goals serta eksternalitasnya. Jenis barang dan jasa inilah yang akan didistribusikan melalui mekanisme birokrasi. Selanjutnya, kebaikan mekanisme pasar. Dalam kebaikan mekanisme pasar ini, terdapat 5 poin. Yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada kelemahan mekanisme pasar. Dalam kelemahan mekanisme pasar ini, terdapat 5 poin juga. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah akibat sampingan atau buruk atau baiknya yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. Selanjutnya, ada mekanisme pasar yang adil. Dalam mekanisme pasar yang adil, pasar dapat memberikan informasi yang tepat, pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, pasar mendorong penggunaan faktor-faktor produksi, serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di samping kelebihan-kelebihan itu, mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya kebebasan yang tidak terbatas akan menindas golongan-golongan tertentu, kegiatan ekonomi yang tidak stabil, munculnya kekuatan monopoli, tidak mampu menyediakan beberapa jenis barang secara efisien serta dampak eksternalitas yang merugikan. Salah satu dari kelemahan mekanisme pasar yaitu monopoli. Islam dengan tegas melarang praktik monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan. Pelanggaran ini karena pada umumnya monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya. Maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Dalam sistem pasar, apa saja memiliki harga, yang merupakan nilai suatu barang dalam satuan mata uang. Harga mencerminkan kondisi di mana seseorang atau perusahaan bersedia mengadakan tukar-menukar secara sukarela.
Selain itu, harga juga merupakan isyarat atau sinyal bagi pihak produsen maupun konsumen. Jika konsumen menghendaki lebih banyak barang, misalnya saja bensin, untuk menjalankan mobil-mobil mereka, maka tingkat permintaan bensin dari perusahaan-perusahaan bensin tersebut lebih cepat menyusut, karena mereka segera menaikkan harga untuk mengimbanginya, dan tingkat harga yang lebih tinggi itu akan merangsang produksi bensin tersebut akan lebih banyak. Apa yang berlaku pada pasar barang konsumsi juga akan berlaku pada pasar faktor produksi, seperti tenaga kerja. Harga-harga mengkoordinir segenap keputusan para produsen dan konsumen di suatu pasar. Tingkat harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelanjaan konsumen dan merangsang kenaikan produksi. Sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah cenderung memperbanyak pembelanjaan konsumen dan penyurutan produksi. Selanjutnya, ada penentuan harga. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Lalu yang kedua, ada penawaran. Penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual atau menawarkan sejumlah barang pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Lalu yang ketiga, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga di mana baik produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin menambah dan mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual, atau sering disebut dengan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Lalu yang keempat, ada kegagalan pasar. Pasar merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Namun jika semua asumsinya dapat terpenuhi, antara lain pelaku harus bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan pasar. Pasar harus berbentuk persaingan sempurna dan barang yang ditawarkan tersebut harus bersifat privat. Namun pada kenyataannya, apa yang diasumsikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Akibatnya, kegagalan pasar pun terjadi. Selanjutnya, hal yang menyebabkan kegagalan pasar. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pasar terjadi. Yang pertama, informasi tidak sempurna. Seringkali kita tidak mengetahui tentang kualitas barang yang kita sendiri gunakan. Sebagai contoh, saat kita membeli sebuah mobil, untuk memperoleh informasi mengenai mobil tersebut, seringkali kita menyewa seorang ahli mesin yang terpercaya. Yang kedua, daya monopoli. Seringkali kita jumpai dalam sebuah pasar di mana hanya produsen yang menguasai pasar. Hal itu terjadi karena produsen lainnya tidak mampu bersaing dengan produsen tersebut. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, eksternalitas. Eksternalitas merupakan keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain. Sebagai contoh, limbah yang dihasilkan sebuah pabrik dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengakibatkan kerugian bagi pasar sekitar. Biaya kerugian tersebut yaitu termasuk biaya eksternalitas. Peran pasar. Yang pertama, peran pasar dalam distribusi barang dan jasa. Pasar terbuka akan mengarahkan pada distribusi barang dan jasa secara optimal kepada keseluruhan konsumen, selama daya beli antar para konsumen di pasar tidak terpaut berjauhan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, sistem Islam mengarahkan pada distribusi kekayaan yang adil dan ihsan, sehingga sebuah komunitas muslim tidak terkotak-kotak dengan jenjang level kekayaan yang terpaut berjauhan antara satu jenjang dengan yang lainnya. Yang kedua, ada peran pasar dalam efisiensi produksi.
kontrol dan pembatasan faktor produksi dalam tatanan nilai Islam dilakukan dengan memanfaatkan instrumen harga di pasar. Instrumen harga di pasar akan mengarahkan efisiensi bahan baku produksi dari berbagai macam hasil produksi permintaan konsumen di pasar. Dengan demikian, proses efisiensi bahan baku produksi pada pasar Islami memang sangat terkait erat pada harga dan tingkat keuntungan, namun tidak keluar dari kaidah umum syariah yang berlaku. Lalu yang ketiga ada peran pasar dalam distribusi pendapatan. Hukum permintaan dan penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan, karena pendapatan di pasar direpresentasikan oleh harga yang berlaku sebagai alat tukar atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam produk. Untuk lebih jelasnya, perihal harga dari faktor produksi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, peran pasar dalam menentukan upah, peran pasar dalam menentukan keuntungan, dan peran pasar dalam menentukan tingkat pengembalian hasil lahan. Yang keempat ada pengawasan pasar. Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah maupun larangan yang berlaku di pasar. Dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melenggangkan mekanisme dan struktur pasar. Struktur pengawas pasar. Yang pertama, pengawas internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individulah yang paling penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Lalu ada pengawasan eksternal. Ajaran Islam mengenalkan sistem hisbah yang berlaku sebagai pengawas pasar. Secara umum, pengawas pasar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pasar agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi. Yang kedua, menjamin instrumen harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, melakukan pengawasan produk-produk yang masuk di pasar. Yang keempat, mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli. Yang kelima, menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar. Yang keenam, mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan seperti kejujuran, amanah, dan toleransi. Kegagalan pasar. Penyebab terjadinya kegagalan pasar yaitu yang pertama, informasi tidak sempurna, tidak tahu persis kualitas barang. Yang kedua, daya monopoli. Yang ketiga, eksternalitas, yaitu keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan biaya secara formal. Yang keempat, barang publik. Dan yang kelima, barang altruism atau barang yang ketersediaannya secara sukarela karena rasa kemanusiaan. Lalu ada intervensi pemerintah. Kontrol harga untuk melindungi konsumen atau produsen dengan penetapan harga dasar dan harga maksimum. Yang pertama ada harga dasar atau floor price, adalah harga minimum yang diberlakukan pemerintah dalam rangka melindungi produsen atau penjual produk tertentu. Yang kedua, harga maksimum atau ceiling price adalah batas harga jual tertinggi yang boleh dicapai oleh produsen atau untuk melindungi konsumen. Yang ketiga, kuota. Selain dengan cara membeli, pemerintah juga dapat melakukan pembatasan jumlah produksi atau kuota. Pajak dan subsidi. Yang pertama, meningkatkan harga menjadi mahal tetapi diperlukan sebagai sumber penerimaan harga. Yang kedua, subsidi merupakan kebalikan dari pajak karena subsidi menambah pendapatan nyata baik kepada konsumen maupun produsen. Lalu yang ketiga, tarif dan kuota atau pembatasan produksi. Pada perekonomian terbuka atau global, harga yang berlaku adalah harga internasional. Bila harga domestik lebih tinggi dari harga internasional, biasanya akan melakukan impor. Dalam rangka proteksi terhadap produsen domestik, pemerintah dapat menerapkan kebijakan tarif atau pajak impor dan kuota. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat, tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat implementer, bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah menjadi fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi. Fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Lalu ada alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Lalu selanjutnya distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlakukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah secara langsung. Yang pertama, penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak adanya yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan pasar seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Yang kedua, penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Lalu intervensi pemerintah secara tidak langsung, yaitu penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.